Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Seruling Perak, bagian 7. Nila Komala terduduk lemas di antara reruntuhan pondok yang hangus terbakar. Hampir seluruh tubuh dan wajahnya penuh debu hitam bekas bakaran kayu. Keringat mengucur deras membasahi seluruh tubuhnya. Sementara Rangga masih berdiri agak jauh sambil memperhatikan. Hatinya geli juga melihat wajah yang cantik, kini seperti penari ledek kebanyakan pupur. "Nila," panggil Rangga sambil menahan perasaan gelinya. Nila Komala mendengus dan menoleh. Hampir-hampir Rangga tertawa melihat wajah gadis itu, tapi cepat ditahan. Dia tidak ingin gadis itu tersinggung kemudian mengamuk karena ditertawakan. Nila Komala bangkit berdiri, lalu berjalan cepat menuju sungai kecil yang terletak tidak jauh dari tempat ini. Rangga hampir saja terlonjak begitu Nila Komala langsung melompat menceburkan tubuhnya ke dalam sungai. Agak lama juga gadis itu berada di dalam air. Begitu muncul di permukaan, wajah dan tubuhnya sudah bersih. Dengan tubuh basah, gadis itu melangkah keluar dari dalam sungai. Sama sekali tidak dipedulikan pakaiannya yang basah kuyup. Gadis itu duduk di atas sebatang pohon tumbang yang menjorok ke dalam sungai. Gadis itu acuh saja saat pandangan Rangga merayapi tubuhnya yang dalam keadaan basah kuyup seperti ini. Baju yang dikenakan gadis itu melekat rapat membentuk tubuhnya yang indah mempesona. Perlahan Rangga menghampiri dan berdiri di depan gadis itu. Nila Komala tetap diam, sambil memandang ke arah lain. Meskipun menggigil kedinginan, tapi gadis itu tetap saja diam tidak peduli. "Mendekatlah ke api sana, agar menjadi hangat," kata Rangga melihat tubuh ramping indah itu menggigil kedinginan. "Biar saja ah," sahut Nila Komala. "Kenapa kamu lakukan itu, Nila?" tanya Rangga ingin tahu. Nila Komala tidak langsung menjawab. Kepalanya berpaling, langsung menatap dalam-dalam bola mata pendekar Raja Wali Sakti di depannya. Sedangkan yang ditatap malah membalas dengan tajam pula. "Ayah tidak mungkin meninggalkan benda berharga begitu saja. Beliau pasti membawanya kemana pergi," ujar Nila Komala seraya memalingkan wajahnya kembali ke arah lain. "Oh, jadi kau menyangka Eyang Jayangku yang mengambil, dan kau mencarinya di reruntuhan pondoknya." Rangga mulai bisa mengerti tindakan Nila Komala tadi. Tidak ada salahnya jika berusaha, bukan? Memang tidak, asal jangan membuatmu seperti penari ledek kehabisan pupur, terus jadi basah kuyup begini. Rangga tidak bisa lagi menahan tawanya. Dia terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Nila Komala mendengus, tapi akhirnya tertawa juga. Tawa mereka berhenti ketika tiba-tiba Ki Garatala berdiri di antara mereka. Laki-laki tua bertubuh kecil seperti bocah berusia sekitar 12 tahun itu memandangi Rangga dan Nila Komala secara bergantian. Sedang yang dipandangi kontan diam. Mereka saling berpandangan dan sama-sama mengangkat pundak. "Bukan waktunya untuk tertawa," dengus Ki Garatala dingin. "Maaf, Ki," ucap Rangga. "Seharusnya kalian membantuku mencari potongan seruling perak itu, bukannya malah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain," gerutu Ki Garatala. Rangga dan Nila Komala terdiam. Gadis itu memandangi laki-laki tua bertubuh kecil di depannya. Kalau saja Rangga belum menceritakan siapa sebenarnya orang tua aneh ini, mungkin sudah disemprot sejak tadi, karena berani membentak dan menggerutu di depannya. Tapi mengingat kalau orang tua aneh ini adalah guru pendekar seruling perak, Nila Komala hanya diam saja. Memang, baru sekarang ini Ki Garatala keluar dari pertapaannya, karena murid tunggalnya dalam keadaan kritis. Tidak heran kalau Ki Garatala bisa memainkan seruling perak itu, meskipun hanya sepotong saja. Nila Komala melompat turun, dan langsung menggamit tangan pendekar Raja Wali Sakti. Tanpa berkata apa-apa lagi, gadis itu membawa Rangga pergi. Sejenak Rangga kebingungan, tapi ikut melangkah juga dengan tangan terseret. "Akan kemana kalian?" tanya Ki Garatala agak keras suaranya. "Seperti yang kau katakan tadi, Ki. Mencari potongan seruling perak," sahut Nila Komala tidak kalah keras suaranya. "Nila, tunggu," sentak Rangga langsung berhenti melangkah. Nila Komala menghentikan ayunan kakinya. Ditatapnya pemuda berbaju rompi putih itu dalam-dalam. Sedangkan Rangga memandang ke arah Ki Garatala. "Kemana kau akan mencari seruling perak itu?" tanya Ki Garatala masih tetap berdiri pada tempatnya. "Kemana saja,
sahut Nila Komala. Aku bertanggung jawab, karena semua ini gara-gara ulah ayahku. Tegas suara gadis itu. Pandangannya juga tajam menusuk langsung bola mata Ki Garatala. Aku tahu kau memang harus bertanggung jawab. Tapi, kemana akan kau dapatkan potongan seruling perak itu? Tanya Ki Garatala. Kemana saja, asal dapat. Sahut Nila Komala seraya berbalik dan kembali melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Sementara Rangga jadi kebingungan sendiri menghadapi kekerasan sikap Nila Komala. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas menyusul, setelah mendapat anggukan kepala dari Ki Garatala. Rangga cepat mensejajarkan langkahnya di samping Nila Komala yang berjalan cepat. Kemana tujuanmu, Nila? Tanya Rangga. Kadipaten Panjawi, sahut Nila Komala terus saja melangkah cepat. Ke istana itu lagi, tebak Rangga yakin. Ya, sahut Nila Komala terus saja melangkah cepat. Untuk apa? Bukan hanya seruling perak yang harus didapat, tapi mereka juga harus musnah dari muka bumi ini. Hidupku tidak akan tenang sebelum mereka hancur, seperti yang mereka lakukan terhadapku. Tegas Nila Komala. Kau tidak akan mampu menandingi mereka sendirian, Nila, Rangga memperingatkan. Kenapa tidak? Nyawaku taruhannya. Hah? Rangga menarik napas panjang. Memang sulit menghadapi seorang gadis yang sudah terbiasa hidup manja dan serba keturutan. Sepanjang jalan menuju istana Kadipaten Panjawi, tidak sedikit rintangan yang harus dihadapi pendekar Raja Wali Sakti dan Nila Komala. Hampir setiap tempat, mereka terpaksa memeras keringat untuk menghalau orang-orang berbaju merah bergambar tengkorak pada dadanya dan bertopeng gambar kera keperakan. Berapa puluh lagi yang harus kita hadapi, Nila? Tanya Rangga mendengus. Bukan puluhan, tapi mungkin ratusan atau bahkan ribuan, sahut Nila Komala seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling, menatap mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitar tempat ini. Tanpa berkata apa-apa lagi mereka meninggalkan tempat ini dengan langkah cepat dan ringan. Agar lebih cepat sampai di istana Kadipaten Panjawi, maka dipergunakanlah ilmu meringankan tubuh. Tidak terlalu sulit bagi Rangga untuk mengimbangi ilmu meringankan tubuh Nila Komala. Tentu saja, karena ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sudah mencapai taraf kesempurnaan. Bahkan kalau mau, gadis itu bisa tertinggal jauh. Setelah melewati 3 rintangan, mereka akhirnya tiba di depan pintu gerbang benteng istana Kadipaten yang sudah dalam keadaan hancur berantakan. Yang tersisa hanya puing-puing berserakan. Nila memandangi bangunan yang punya banyak arti dalam kehidupannya selama ini. Perlahan kepalanya berpaling menatap Rangga di sampingnya. Ragu-ragu, tanya Rangga. Firasatku, mereka sudah menunggu, kata Nila pelan. Memang, kalau kau bisa melihat dengan teliti, sahut Rangga kalem. Nila Komala menyipitkan matanya saat memandang ke dalam dari pintu gerbang yang hancur berantakan. Tampak sosok-sosok tubuh berbaju merah tengah berlindung di balik reruntuhan tembok istana Kadipaten itu. Juga di atap, di balik pohon, dan tempat-tempat tersembunyi lainnya. Mereka sudah siaga dengan panah terpasang pada busur yang meregang siap dilepaskan. Ingin masuk juga, Rangga menawarkan. Nila Komala tidak langsung menjawab. Sejenak dirayapi bagian dalam bangunan benteng istana dari pintu gerbang yang hancur. Memang tidak mudah untuk menerobos masuk ke dalam. Bahkan mungkin baru kakinya melewati pintu saja, sudah terpanggang ratusan panah beracun. Bagaimana pendapatmu, Kakang? Tanya Nila Komala yang menjadi lemah juga hatinya menghadapi kenyataan pahit ini. Rangga tidak menjawab, tapi malah melangkah setelah membalikkan tubuhnya. Nila Komala memandangi sejenak, kemudian menyusul dengan ayunan langkah tergesa-gesa. Mereka berjalan menjauhi bangunan istana di Kadipaten Panjawi itu. Kau ada rencana, Kakang? Tanya Nila Komala. Tidak, sahut Rangga kalem. Tidak, Nila Komala mendelik setelah mendengar jawaban ringan itu. Aku hanya menghindari mereka saja. Aku belum mau mati konyol terpanggang panah, kata Rangga tetap kalem. Kau punya rasa takut juga, pendekar Raja Wali Sakti, terdengar sinis nada suara Nila Komala. Bukannya takut, tapi berusaha berpikir secara waras, elak Rangga manis. Kalau begitu, kau tentu punya rencana, bukan? Ujar Nila Komala terdengar yakin. Sial, rutuk Rangga dalam hati. Rangga mengakui kalau gadis ini cukup cerdik memancing dalam hal pembicaraan.
Bukan hanya sekali ini saja Rangga terjebak dan masuk dalam pancingannya. Sudah beberapa kali, dan sama sekali tidak disadari sebelumnya. Rangga hanya merutuk dalam hati, sedangkan Nila Komala tersenyum-senyum merasa pancingannya mulus mengenai sasaran. Nanti aku beritahu, dengus Rangga terus saja berjalan cepat. Kemana kita sekarang? Tanya Nila Komala. Cari tempat yang aman, sahut Rangga masih dengan hati mendongkol. Bukannya kesal pada gadis ini, tapi kesal pada kebodohannya sendiri. Kesal karena selalu saja tidak bisa menangkap arah ucapan dan sikap Nila Komala yang selalu mempunyai maksud tersembunyi tanpa diduga sama sekali. Hatinya kesal, tapi juga mengakui kecerdikan gadis ini. Malam terus merayap semakin larut. Suasana di sekitar bangunan istana Kadipaten Panjawi nampak sunyi senyap. Tak terlihat seorang pun di sekitar reruntuhan bangunan megah itu. Dalam keremangan cahaya sinar rembulan, terlihat sebuah bayangan putih berkelebat cepat bagai kilat melewati tembok benteng yang tinggi dan teramat kokoh. Bayangan putih itu melenting cepat ke atas atap, lalu berhenti. Dirapatkan tubuhnya di atap bangunan yang menghitam bekas terbakar. Dalam keremangan cahaya bulan, dapat dilihat kalau orang itu masih muda, mengenakan baju rompi putih dengan pedang tersampir di punggung. Sepasang bola matanya tajam mengamati sekeliling. Perlahan-lahan, dan ringan sekali pemuda berbaju rompi putih itu merayap mendekati atap yang berlubang. Begitu ringannya sehingga tak terdengar suara sedikit pun. Pemuda itu berhenti tepat di tepi lubang atap bangunan istana ini. Dijulurkan kepalanya, melongok ke dalam. Begitu gelap di dalam sana, sukar untuk dapat melihat kalau saja pemuda itu tidak mempergunakan ilmu yang bisa menajamkan penglihatan. Aku harus menggunakan aji, tatar netra, gumam pemuda berbaju rompi putih dalam hati. Tanpa berkedip sedikit pun pemuda itu merayapi bagian dalam bangunan istana ini dari lubang di atas atap. Dengan aji, tatar netra bisa terlihat jelas meskipun di dalam sana keadaannya gelap gulita. Tak ada yang bisa ditemukan dalam ruangan gelap berantakan itu. Tapi baru saja hendak menarik kepalanya, mendadak terlihat dua orang keluar dari salah satu ruangan yang pintunya jebol berantakan. Dua orang berpakaian merah dengan gambar tengkorak pada dadanya dan mengenakan topeng berbentuk wajah kera berwarna keperakan. Tidak lama kemudian dari ruangan yang sama keluar lagi beberapa orang berpakaian sama, diikuti orang-orang berpakaian sebagaimana layaknya tokoh rimba persilatan. Dan terakhir, muncul seorang berjubah merah yang juga mengenakan topeng kera diikuti sekitar 20 orang yang bertopeng serupa. Pemuda di atas atap itu menggumam dalam hati. Dengan pandangannya terus diikuti kemana orang-orang itu pergi. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan lain yang masih memiliki pintu. Dan pintu tebal berukir itu tertutup setelah semuanya berada di dalam. Tampak dari pintu-pintu lainnya bermunculan orang berbaju merah, orang bertopeng kera dan orang berpakaian biasa. Mereka berkumpul di ruangan besar yang kotor berantakan itu. Tak terdengar suara percakapan sedikit pun. Sedangkan perhatian pemuda itu langsung tertuju ke arah pintu sebuah kamar yang tertutup rapat. Pemuda berbaju rompi putih itu melentingkan tubuhnya, langsung hinggap di atas atap lain. Ringan sekali gerakannya, tak terdengar suara sedikit pun. Begitu juga saat mendarat di atap yang tampak rapuh penuh berlubang itu. Kembali dirapatkan tubuhnya, dan dipasang matanya tajam-tajam. Juga dikerahkan ilmu, pembeda gerak dan suara, mencoba mendengarkan suara dari bawah sana. Pemuda itu bergumam dalam hati. Dari sebuah lubang kecil, terlihat jelas ke dalam ruangan di bawah atap ini. Tampak orang-orang yang tadi dilihatnya, tengah berkumpul dalam satu ruangan cukup besar, dan nampak bersih. Pemuda itu tahu kalau ruangan ini biasanya disebut Balai Sema Agung. Tempat itu biasa digunakan adipati untuk menerima tamu atau para pembesar kadipaten. Tampak di atas singgasana, duduk seorang wanita berwajah cantik mengenakan baju merah muda. Pemuda itu terhenyak ketika melihat wajah wanita yang duduk di singgasana itu. Lenguhan pemuda itu rupanya terdengar. Maka orang berjubah merah mengenakan topeng kera, kontan mengibaskan tangannya ke atap. Tampak sebuah benda bulat berwarna kemerahan meluncur deras. Secepat itu pula pemuda berbaju rompi di atas atap melentingkan tubuhnya. Seketika terdengar ledakan dahsyat ketika benda bulat kemerahan itu menghantam atap hingga jebol berantakan.
Tepat pada saat kaki pemuda berbaju rompi putih itu mendarat di tanah, dari dalam bangunan istana kadipaten itu berlompatan orang-orang yang tadi berkumpul di ruangan pertama. Itu pun masih disusul oleh orang-orang yang berkumpul di ruangan Balai Sema Agung. Di antara mereka, terlihat seorang wanita berbaju merah muda yang kini mengenakan topeng wajah kera berwarna hitam pekat. "Rangga," wanita itu mendesis perlahan agak tertahan. Sementara pemuda berbaju rompi putih itu merayapi sekitarnya. Begitu cepat dirinya sudah terkepung rapat, tak ada lagi celah untuk bisa meloloskan diri, kecuali menggempur salah satu sisi. Tapi, itu pun tampaknya tidak mudah dilakukan. Dan pemuda berbaju rompi putih yang tak lain adalah Rangga itu jadi berpikir keras. Tatapannya tertuju tajam pada wanita berbaju merah muda dengan pedang tersampir di punggung. Wanita itu menyembunyikan wajahnya di balik topeng kera berwarna hitam pekat. Rangga bergumam perlahan, hampir tidak terdengar suaranya. Baru saja Rangga hendak membuka mulutnya ingin berbicara, mendadak saja wanita bertopeng kera hitam itu menggerakkan tangannya, memberi isyarat. Maka seketika itu juga, sekitar 10 orang berbaju merah dan bergambar tengkorak pada dadanya berlompatan menyerang. Tongkat panjang mereka berkelebat cepat, menimbulkan suara angin menderu bagai badai topan. Secepat kilat Rangga melompat sambil melontarkan beberapa pukulan beruntun seraya berkelit menghindari tebasan tongkat yang datang dari segala penjuru. Malam yang semula hening sunyi, mendadak pecah oleh suara teriakan dan jerit melengking sosok-sosok tubuh bergelimpangan menggelepar tersambar pukulan pendekar Raja Wali Sakti yang mengandung tenaga dalam sempurna. Hanya dalam 3 gebrakan saja, 10 orang itu sudah tergeletak tak bernyawa. Rangga berdiri tegak sambil melipat tangan di depan dada. Pandangannya tajam menusuk langsung pada wanita bertopeng kera hitam yang membuatnya sempat terperanjat tadi, sehingga rencananya untuk mengintai tempat ini jadi berantakan. Dan kini, harus menghadapi kepungan yang rapat. "Tangkap dia hidup-hidup," perintah wanita itu tegas. Mendengar perintah itu, mereka yang mengepung pendekar Raja Wali Sakti segera mengeluarkan tambang dengan bandulan besi berjumlah 3 pada ujungnya. Hampir semua orang yang mengepung memutar-mutar tambang. Sedangkan yang berada di barisan belakang hanya menunggu sambil menghunus senjata. Serang! Kia! Yeya! Sing! Swing! Sekitar 20 orang segera melemparkan tambang yang memiliki 3 bandulan besi bulat. Benda itu berputaran membentuk lingkaran bagai baling-baling. Tambang-tambang itu meluncur deras melewati tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Sepertinya tambang-tambang itu bergerak sendiri membentuk simpulan bagai jaring mengurung pemuda berbaju rompi putih itu. Tidak mungkin aku bisa lolos tanpa... Rangga tidak sempat lagi berpikir, karena 20 orang itu sudah bergerak berputar sambil menarik tambang-tambang itu. Rangga tak dapat berpikir banyak lagi, maka secepat itu pula ditarik senjata pusakanya. Dan begitu terlihat secercah biru memancar, secepat kilat Rangga berkelebat sambil mengibaskan pedang pusaka yang memancarkan cahaya biru menyilaukan mata. Kiaat, tas, ras. Semua orang yang ada di sekitar tempat itu terbeliak melihat tambang-tambang yang hampir menjerat tubuh pendekar Raja Wali Sakti kini terbabat putus. Dan mereka yang berlarian memutari pendekar Raja Wali Sakti itu kontan terpental ke belakang. Ternyata, sambil berlarian berputar, mereka mengerahkan tenaga untuk menarik tambang agar pendekar Raja Wali Sakti itu terjerat. Serang! Terdengar perintah keras melengking tinggi. Seketika itu juga kedamaian angkasa dipecahkan oleh teriakan membahana, disusul berlompatannya orang-orang yang mengepung pendekar Raja Wali Sakti. Berbagai bentuk senjata berkelebatan cepat mengarah ke tubuh pemuda berbaju rompi putih itu. Namun yang dihadapi kali ini adalah seorang pendekar dikdaya yang kepandaiannya sukar diukur. Rangga berkelebatan cepat mempergunakan jurus dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti. Hanya dengan 5 jurus yang dikombinasikan itu, pendekar Raja Wali Sakti bagai seekor singa lapar mendapat santapan domba-domba gemuk. Terlebih lagi dengan pedang Raja Wali Sakti terhunus di tangan. Rangga bagai sosok malaikat maut yang tengah mencabut nyawa manusia-manusia yang lupa akan kodrat dan kewajibannya di bumi ini. Sebentar saja sudah tidak terhitung tubuh-tubuh bergelimpangan berlumuran darah. Udara malam yang semula segar, kini berubah tidak sedap. Angin yang berhembus kencang menyebarkan bau anyir darah yang menggenang dari tubuh-tubuh bergelimpangan tak bernyawa lagi. Hui!
Benar-benar tidak punya otak, dengus Rangga menggeram. Orang-orang itu memang seperti tidak mengenal rasa takut, meskipun kematian membayangi. Mereka tidak peduli walau sudah tidak terhitung lagi yang bergelimpangan tak bernyawa. Bahkan terus merangsek ganas, mencoba melumpuhkan pendekar Raja Wali Sakti yang sudah jelas memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata para pengeroyoknya. Gusti Ayu, kalau didiamkan terus, bisa habis orang-orang kita, kata orang berjubah yang mengenakan topeng kera keperakan. Wanita berbaju merah muda dengan wajah tertutup topeng kera hitam itu hanya bergumam saja. Sementara Rangga terus bertarung menghadapi keroyokan orang-orang nekat tanpa kenal takut. Sedangkan di tempat lain, ada sekitar 30 orang yang berdiri memperhatikan jalannya pertarungan itu dengan berbagai macam perasaan. Bersambung ke Seruling Perak 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.